术。田螺波，竟然已经小人干净了。哼，怎么？2 bulan kemudian, tepatnya setelah Goyan gugur, keluarga Lin menjadi marga yang paling disegani di kota Qingyang. Atas gugurnya Goyan, tentunya hal itu pasti akan menimbulkan peperangan antara marga Lin melawan pasukan Serigala Darah di kemudian harinya. Sehingga Lindung terus melatih bela dirinya di alam cinta. 师傅好像出了什么问题啊！ Benda Jusi yang ada di dalam tubuh Lindung semakin hari semakin melemah. Karena sebelumnya Lindung sudah terlalu banyak mengeluarkan energinya sampai berada di puncak klimaksnya. 必须加紧修炼，血翼们一定不会。 Dan benar, hari itu juga saudara dari Goyan, yakni Weitong, bersama bawahannya datang ke markas marga Lin dengan tujuan untuk membalaskan dendam atas kematian saudaranya itu. Lin Jingtian dengan segala rasa hormat meminta maaf kepada Weitong, karena sebenarnya awal mula dari permasalahan bukan kehendak dari marga Lin. Lin Jingtian menjelaskan bahwa Goyan dibayar oleh Li Bao untuk membunuh keluarganya. Namanya juga penjahat, dijelaskan pun mereka akan tutup telinga. Mereka bersikeras agar Lin Jingtian membawakan Lindung ke hadapannya. Jika tidak dikabulkan, maka dengan terpaksa Weitong akan menghabisi nyawa penduduk kota Qingyang. Sehingga membuat Lin Jingtian geram, dan mereka berdua pun beradu kekuatan di atas udara. 魏门主不就是想要我的项上人头吗？ Sungguh sayang sekali, kekuatan Lin Jingtian bukanlah tandingannya. Weitong sekali lagi memberi kesempatan untuk membawakan Lindung ke hadapannya. Jika tidak, maka dengan sangat terpaksa Weitong melenyapkan mereka semua. Dan saat itu jugalah Lindung datang dengan sejuta amarahnya. 但若争得个鱼死网，你还真以为你杀了古影，便能够在我面前这等嚣张不？冬儿，你，爷爷放心，我自有办法。爹，放心吧，我不会去送死的。 Weitong setelah melihat kedatangannya, dirinya sangat terobsesi untuk membunuh Lindung. Meski Weitong berjuluk sebagai pendekar terkuat di bumi, dirinya tak semudah itu mampu mengalahkan Lindung. Sementara Lindung yang tak ingin terjadi kekacauan di tempat ini, ia mengajak Weitong bertarung di arena, di mana pertarungan itu bertajuk hidup dan mati. Dalam perjanjiannya, pertarungan itu akan dilaksanakan 3 bulan ke depan. Namun, Weitong meminta kepada Lindung untuk pertarungan itu agar sedikit dimajukan, yakni dalam jangka waktu 2 bulan ke depan. Selama 2 bulan itu, Weitong juga dilarang untuk mengganggu keluarganya. Pada akhirnya mereka berdua menyetujuinya. Selain itu ada lagi perjanjian lain. Jika Lindung menang, maka pasukan Serigala Darah tidak boleh lagi mengganggu marga Lin. Anggap saja masalah Lindung dan Goyan sebelumnya sudah terselesaikan. Namun jika Lindung kalah, maka semua marga Lin akan dilenyapkan di muka bumi ini. 3个月怎么可能一战？你我生死决战，若你胜，我林动归你处置。我只想跟魏门主是个赌约。 Ayah dan kakeknya yang mendengar perjanjian itu sempat khawatir, karena mereka sangat pesimis Lindung akan memenangkan pertarungan itu. Secara statistik, level kekuatan Lindung masih jauh berada di bawah kekuatan Weitong. Maka dari itulah, Lindung memutuskan untuk berkelana ke kota Yan, dengan tujuan menambah ilmu kekuatan ninjutsunya. Selama 2 bulan, ia akan melatih ilmunya agar bisa berada di titik tertinggi, dengan tujuan agar di hari pertarungan bisa mengimbangi juga mengalahkan Weitong. Lin Jingtian berharap banyak kepadanya, karena nasib marga Lin di masa depan berada di pundak Lindung. 不能这么说，血翼门
早就恶名昭彰。冬儿，你有把握在2个月之后打败魏通？ Pagi harinya, Lindung sebentar lagi akan meninggalkan kota Qingyang untuk 2 bulan ke depan. Adiknya Lintan sedih saat ingin melepas kepergian kakaknya. Mau tidak mau, inilah jalan yang dipilih Lindung. Ia meninggalkan keluarga demi menyempurnakan kekuatannya. Selama Lindung pergi, ia menitip adiknya kepada temannya, yakni Wu Yun. Wu Yun juga berharap sepulangnya dari kota Yan, Lindung harus memiliki kekuatan yang sempurna. 青阳镇上总算轮到小爷。兄弟，帮我照顾好金坛和小爷。 Saat itu kakeknya juga datang memberikan ratusan pil obat penambah energi kepada Lindung. Sebelum pergi, kakek juga memberikan sebuah pilihan, yakni menyuruhnya untuk melarikan diri. Namun, Lindung tak ingin mengingkari janjinya. Ia yakin bahwa di kota Yan nantinya dia akan mendapatkan sebuah ilmu juga pelajaran yang banyak. 若是有问题，就去那些地方。你爹已经跟你说清楚了吧？我们林家在盐城也是有利。 Akhirnya, Lindung pun on the way, menaiki sebuah kuda menuju ke kota Yan. Singkatnya, Lindung sudah sampai di kota Yan. Di sini ia merasakan bahwa di sekitarnya ada mata-mata dari serigala darah yang mengikutinya. Tak jauh melangkah, Lindung mendengar percakapan penduduk sekitar bahwa sebentar lagi ada sebuah acara pelelangan Wanjin. Bisa dibilang di sana nantinya akan ada sebuah lelang benda-benda sakti. Hal itu mendorong Lindung ingin pergi ke sana. Awalnya, 2 orang ini setelah melihat penampilan Lindung yang seperti seorang petani, mereka sedikit meremehkan. Mana mungkin seorang bocah berani membeli lelangan dengan harga tinggi. Namun, setelah melihatkan batu Yang Yuan, mereka pun menyuruh Lindung untuk mengganti baju dan mereka siap untuk mengantarkannya ke tempat tersebut. Cret! Lindung pun berpakaian laksana kesatria Persia dan mereka berdua pun membawa Lindung ke TKP. 真是玉树临风啊！ Singkatnya, Lindung sudah berada di tempat pelelangan. Di tempat inilah semua sultan seluruh jagat raya berkumpul. Lindung merasakan aura mental yang kuat di tempat ini. Dan benar, rupanya kakek tua yang bernama Yanxi juga berada di sini. Kakek ini rupanya seorang ahli emblem tingkat 4. Hal itulah sebabnya mengapa tangannya mengeluarkan sebuah cahaya. Selain itu, Yanxi juga didampingi salah satu muridnya, yakni ada Ziyu. Dan wakil presiden kota Yan, dia bernama Xuanzu. 来参加你们，是他？苏总管您来了，苏总管好。 Acara lelang pun dimulai. Pertama-tama seorang biduan dangdut yang tidak diketahui namanya ini menawarkan sebuah pedang langka. Kekuatannya melebihi pedang yang biasanya kita pakai untuk membelah buah kelapa. Harga tertinggi jatuh di angka 300 batu Yang Yuan. 我们拍卖的第一件东西，是我们万金商会的首。各位客官，欢迎。250、280、300、350。来，现在开始。 Yang kedua, biduan dangdut ini menawarkan obat suling alias obat penambah spiritual tingkat 5. Dimulai dengan angka 200 batu Yang Yuan, 350, 400. Dan Lindung pun berani membeli obat tersebut dengan harga 600 batu Yang Yuan. 这人买了精神力灵药， 眨眼之间就是600枚阳元丹，果然是个。 Akhirnya obat tersebut jatuh kepada Lindung. Sementara Yanxi dan Ziyu mengetahui bahwa itu adalah bocah yang dulu bertemu di sebuah kuil. Mereka pun akhirnya mengetahui juga bahwa Lindung salah satu pemilik kekuatan emblem. Bahkan Yanxi merasakan aura kekuatan Lindung beberapa kali lipat meningkat dari awal mereka bertemu. Bahkan kekuatannya sudah berada di level yang duniawi. Hal itu membuat Yanxi penasaran dan ia meminta Xuanzu menyuruh Lindung menemuinya. 演示的意思是此人倒是个不错的苗子。对了，玄素，真正的符师了。符师？
Xuanzu pun menemui Lindung. Ia mengatakan bahwa Yanxi ingin bertemu dengannya. Dengan senang hati, Lindung menerimanya. Karena ini adalah langkah awal agar dirinya bisa mengetahui kekuatan yang ada di kota Yan. Sementara tak jauh dari sana, lagi-lagi mata-mata dari serigala darah terus-menerus melihat pergerakan Lindung. Sesampainya, Lindung merasakan gugup karena di mana dirinya dikepung oleh dua wanita cantik. Terutama Xuanzu, dari tatapannya seperti memancarkan aura-aura benih cinta. 姑娘怎么称呼？我嘛，是万金拍卖会的总管。Tak lama kemudian, Yanxi pun datang. Mereka pun memulai pembicaraannya. Yanxi juga mengetahui bahwa Lindung sudah berhasil membuka jalan Niwang. Namun segel kehidupan yang dimiliki Lindung masih belum sempurna. Yanxi kemudian menawarkan untuk membantunya memperbaiki segel tersebut. Lindung menolak, karena tanpa diketahui kakek ini sebelumnya, dia sudah memperbaiki segel kehidupan berkat buku yang diberikan olehnya waktu dulu. Tentunya membuat Yanxi terkejut. Lindung adalah benar-benar bocah pemilik kekuatan Yan duniawi. Untuk menyempurnakan kekuatannya itu, Lindung harus menguasai 3 jenis segel kehidupan, yakni segel kehidupan rohani. Kekuatan itu sudah Lindung kuasai. Kekuatan yang mampu menyerap sebuah kekuatan lawannya, seperti melawan Goyan waktu dulu. Kedua, segel kehidupan spiritual, memiliki kekuatan khusus seperti kekuatan ruang dan cahaya. Dan ketiga, segel kehidupan surgawi, yakni memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Kekuatan tersebut konon katanya mampu menelan langit dan bumi. Sementara Xuanzu meminta Ziyu dan Lindung untuk mengajak ke sebuah tempat yang bernama Danxian, tempat yang mengandung energi murni Yin dan Yang. Hal itu nantinya akan menambah kekuatan Lindung untuk menuju titik tertinggi. Untuk menuju ke tempat itu, mereka nantinya harus memperebutkannya, yakni harus melawan tentara bayaran serigala darah. Akhirnya Lindung dan Ziyu menyetujuinya. 我也去那丹仙池泡泡就好。公子要提升实力，我万金商会财力雄厚。苏总管，林动并非自命不凡，只是我林家而且那所凝成的元丹，品质也至少达到6星以上。遗物，丹仙池之中蕴含着极为精纯的阴阳二气。想请你帮一个忙。 Saat di sini, seketika Lindung kembali ke alam mimpinya. Di sini ia bertemu dengan Joshi. Yap, dialah seekor rubah yang di awal-awal film sebelumnya, di mana Joshi akan menjadi supir alias guru Lindung untuk menyempurnakan kekuatan ninjutsunya. Disinilah Lindung akhirnya mengetahui bahwa Joshi adalah pemilik kekuatan yang ada di tangannya. Joshi kemudian membawa Lindung ke tempat piringan mental berada. Piringan ini akan menguji seberapa tinggi kekuatan yang dimiliki seseorang. Sebelumnya, Joshi hanya mampu bertahan di tingkatan ke-5. Bagaimana dengan Lindung? Mari kita coba. Lindung mampu bertahan di tingkatan ke-10. Artinya Lindung 2 kali lebih kuat dari pemilik kekuatan aslinya. Sampai di sini Lindung sudah mampu menguasai kekuatan yang bernama Borkeong. Dan Lindung kemudian kembali ke alam nyata. Singkatnya, Lindung berada di kereta kencana milik Pak Presiden. Dia bernama Xia dan salah satu bawahannya yang bernama Lu Yi. 在下柳毅，和紫月小姐一样。仙池之争当天，距离 Setelah lama perjalanan, akhirnya mereka sampai di tepi Danxian. Untuk mendapatkan yang mereka inginkan, Lindung dan kedua temannya itu harus melawan bawahan Yui. Yui adalah tentara bayaran serigala darah. Pertarungan pertama, Ziyu melawan Yunlin. 这大小姐还真有点本事。 第一局比试 Ziyu menang 1-0 untuk tim Xia. Pertarungan kedua, Lu Yi melawan Feng Er.
Sesaat pertarungan, Jusi keluar untuk mencek kemurnian sungai Ying dan Yang. Sementara pertarungan dimenangkan oleh Feng Er, sama satu kedudukan sementara. Pertarungan ketiga, Lindung melawan Jiang Li. Ini adalah pertarungan yang sangat krusial, di mana jika Lindung kalah, maka harapannya untuk menjadi orang terkuat di bumi maka akan sirna. Dan pertarungan pun dimulai. Jiang Li tak ingin kalah, ia mengeluarkan semua kekuatannya. Begitupun dengan Lindung. Ia mencoba menahan setiap serangan dari lawannya, tanpa menyentuh. Berkat kekuatan mental yang luar biasa, Lindung mampu membuat Jiang Li sedikit oleng. Bahkan serangan Jiang Li menjadi bumerang bagi dirinya. Jiang Li harus terpental. Hal itu membuatnya semakin marah, sehingga Jiang Li mengeluarkan inti kekuatannya, di mana seluruh tubuhnya mengeluarkan cahaya darah, dan mereka pun saling mengadu kekuatan. Lindung mencoba jurus barunya, yakni Borkeong, sedangkan Jiang Li mengeluarkan jurus tapak Buddha. Pada akhirnya Lindung berhasil menjatuhkan Jiang Li. Dua-1 kemenangan bagi tim Xia. Akhirnya mereka berhak mengunjungi sungai Ying dan Yang. Ketiga pendekar pun masuk ke dasar sungai untuk menyerap inti kemurniannya. Di sini lagi-lagi Jusi mengajarkan sebuah jurus agar Lindung mampu menyerap lebih besar dari kedua temannya itu, yakni melalui pusaran transformasi energi di dalam tubuhnya. Dan berhasil, Lindung mampu menyerap energi kemurniannya. Setelahnya Jusi mengajak Lindung pergi untuk jauh lagi ke dasar sungai ini, di mana ada tempat tersembunyi, yakni ada sebuah goa di dasar sungai. Di sini Jusi melihatkan sebuah batu giok piton air, di mana jika Lindung mampu mendapatkan benda tersebut, tentunya kekuatannya akan bertambah berkali-kali lipat. Namun Lindung tidak berani mengambil benda itu, dikarenakan ada induknya. Jusi tetap keras inginkan benda tersebut. Akhirnya Lindung mengembalikan untuk sementara kekuatannya kepada Jusi. Dan induknya pun marah, sehingga mereka diserang beberapa kali. Setelah cukup lama mendapatkan serangan demi serangan, Jusi mengembalikan kekuatan itu kepada Lindung. Dan, Jusi berubah menjadi seekor naga api. Hal itu membuat induk Pitun kalah. Akhirnya, Lindung berhasil mendapatkan batu giok Pitun air tersebut. Atas hal ini, Jusi terlalu banyak mengeluarkan tenaga. Dan ia harus beristirahat agar kembali utuh seperti sedia kala ke dalam tubuh Lindung. Singkatnya mereka pun pulang. Sesaat di perjalanan, tepatnya di dalam kereta kencana, Lindung akhirnya jujur kepada mereka. Kedatangannya ke kota Yan demi menyelamatkan keluarganya dari serigala darah. Mereka terkejut setelah lawan yang akan dihadapi Lindung ialah Witung. Meski begitu, setelah melihat kekuatan Lindung, mereka yakin Lindung akan mampu mengalahkannya. Dan juga Xuanzu memberikan sebuah buku bela diri agar nantinya bisa dipelajari. Lindung kemudian mencoba menguji kekuatan batu giok yang ia dapatkan di gua sebelumnya. Menggunakan buku yang diberikan oleh Xuanzu, ia mampu menembus alam mimpinya, di mana kekuatan Lindung berhasil sampai di tingkatan 2. Ia sudah memiliki kekuatan segala kehidupan rohani dan spiritual. Sementara batu giok juga ia konsumsi untuk meningkatkan kualitas bela dirinya. Atas hal itu, Lindung sudah menyamai kekuatan Witung. Dan hari ini adalah hari terakhir ia tinggal di kota Yan. Rupanya keluarganya diam-diam datang ke tempat ini hanya untuk menjenguk Lindung. Suasana berlawanan pun hadir di saat ini.
di mana rasa bahagia campur sedih menyelimuti di antara mereka. Bahagia karena mereka bisa kembali bertemu. Sedihnya apabila Lindung kalah, maka Margalin akan tamat dari muka bumi ini. Sebelum pergi ke arena, Lin Zhengtian menguji kekuatan Lindung. Cret, sungguh luar biasa. Lindung kekuatannya sudah berada di titik tertinggi yang surgawi. Akhirnya hari pertarungan Lindung dan Witung sebentar lagi akan dimulai. Semua penduduk menyaksikan pertarungan bertajuk El Clasico ini. Sementara tak jauh dari Lintan, ada mata-mata dari serigala darah yang sangat mencurigakan. Singkatnya pertarungan dimulai. Witung memulai dengan serangan yang begitu cepat membuat Lindung sangat kewalahan mengantisipasinya. Bahkan dirinya harus terpental ke sebuah pembatas. Selanjutnya Witung melancarkan serangan dengan menggunakan jurus 1000 pukulan tangan dewa. Cuk 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 cuk. Meski berhasil menghalau serangannya, Lindung sudah mulai merasakan kelelahan. Hal itu membuat Lindung harus mengeluarkan jurus berkeong. Witung kembali terancam. Namun sial, sesaat nyawa Witung sudah berada di ujung tanduk, dirinya mencurangi dengan memerintahkan mata-matanya untuk menangkap Lintan. Hal itu membuat Lindung kurang konsentrasi, dan ia terjatuh. Hal ini dijadikan kesempatan oleh Witung untuk menyerangnya, dan bim. Lindung harus terjatuh dari ketinggian 500 meter dari permukaan air laut. Bukan Lindung namanya, ia kembali bangkit dan mengingat kembali waktu dia mengalahkan Goyan sebelumnya. Menggunakan borkeong dan segel kehidupan, ia mampu menembus pertahanan Witung. Bahkan jarumnya mampu mengenai mata-mata dan Lintan berhasil diselamatkan. Tak lama kemudian mata-mata tersebut menyerang mereka. Namun kakek tua datang dan cret, mata-mata tersebut mati. Sementara di arena, berkat serangan itu Witung tak bisa lagi bangkit. Dan ia memohon ampun kepada Lindung. Namun sesuai perjanjian, di pertarungan ini harus ada yang mati. Tanpa rasa ada kasih sedikit pun, Lindung menghabisi Witung dengan cara brutal. Akhirnya, Lindung menjadi juaranya. Atas kemenangan itu membuat Margalin menjadi salah satu marga yang sangat disegani. Bahkan Presiden Xia memberikan sebuah rumah di kota Yan untuk mereka tinggali. Sedangkan Lindung dan kakek tua saling memperagakan kekuatannya, di mana Lindung sudah berada di puncak tertinggi. Selain itu, kakek tua mengatakan lagi, setelah berhasil menguasai ilmu yang dimiliki oleh Lindung, tinggal satu langkah lagi untuk menjadi orang terkuat di muka bumi, di mana hanya ada satu orang yang berhasil berada di tingkatan tersebut, yakni orang ini. Dialah pemilik satu-satunya kekuatan yang sungguh luar biasa. Dan film season 1 tamat. Cret. 你如今应该是达到了2印符师的层次了吧？